Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Hidayatullah. Di video ini saya akan mencoba untuk mengimplementasikan ERP Odoo ini pada bisnis sayur mayur. Bisnis sayur mayur ini adalah usaha yang bergerak di bidang pertanian, khususnya sayur-sayuran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya memakai 4 modul, ada inventory, purchase, manufaktur, dan penjualan atau sales. Dan tentunya dalam perusahaan itu harus memiliki bahan baku dan produk. Nah, untuk mengecek bahan baku atau produk, kita bisa mengklik stok persediaan atau inventory. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada penerimaan. Bila kita membeli bahan baku dari vendor, maka akan muncul pemberitahuan penerimaan di sini. Lalu ada manufacturing. Bila kita memproduksi bahan baku untuk dijadikan produk, maka akan muncul pemberitahuan di sini. Di sini ada order pengiriman juga. Bila kita menjual atau mengirim produk ke konsumen, maka akan muncul pemberitahuan di sini. Di sini juga kita bisa menambahkan gudang bila memang perusahaan itu memiliki 2 gudang atau beberapa gudang. Caranya klik konfigurasi, lalu klik gudang, lalu klik baru. Nah, di sini kita bisa menamai gudang keduanya itu apa. Namun di sini saya tidak akan menambahkan gudang kedua. Jadi tinggal X saja. Lalu klik produk. Nah, di sini saya memiliki beberapa produk dan bahan baku. Nah, untuk menambahkan produk baru, kita klik baru. Misalnya di sini kita akan menambahkan produk selada. Nah, karena selada ini adalah produk jadi yang ingin dijual, jadi kita centang yang penjualan. Jika kita menambahkan produk bahan baku, maka yang dicentang itu adalah pembelian. Nah, untuk tipe produknya ini termasuk barang. Lalu kuantitas di tangan, jadi maksudnya ini adalah stok barang di perusahaan. Untuk stoknya kita nolkan saja. Lalu di sini ada harga jual. Kita akan menjualnya 35.000 per kilo. Lalu untuk pajak penjualannya yaitu 11%. Sebenarnya kita juga bisa memilih pajak berapa persen pun, bahkan bisa 0%. Namun di sini saya memakai 11% sesuai dengan kebijakan di Indonesia. Lalu di sini ada modal. Nah, modal untuk memproduksi selada ini berapa? Misalnya 10.000. Lalu kategorinya termasuk produk jadi. Nah, jika sudah benar, kita bisa klik produk. Maka produk yang kita tambahkan tadi akan muncul di sini. Selada stoknya 0. Nah, lalu kita akan menambahkan bahan baku juga. Bahan bakunya benih selada. Nah, karena ini bahan baku, jadi kita centang yang pembelian. Kita tidak akan menjual benih selada ini karena kita akan memproduksi benih selada ini untuk dijadikan selada. Lalu tipe produknya itu barang. Untuk stoknya kita nolkan saja. Untuk harga jual, karena kita tidak menjualnya, kita nolkan. Untuk modal untuk membelinya 10.000 saja. Untuk pajak pembelian 11%. Untuk kategori kita masukkan ke bahan baku. Nah, jika sudah benar, kita klik produk. Nah, di sini sudah muncul benih selada. Nah, karena di sini benih seladanya stoknya masih 0, maka kita akan melakukan pembelian ke vendor. Untuk caranya, klik stok persediaan atau kembali, lalu ke pembelian atau purchase. Nah, klik order untuk melakukan order, lalu order pembelian,
lalu klik baru. Nah, untuk vendornya kita klik kita mau beli dari siapa. Misalnya saya toko dari toko Jaya-Jaya. Untuk produk yang dibelinya yaitu benih selada. Untuk jumlahnya misalnya 20. Untuk deadline ordernya besok ya. Nah, di sini ada kedatangan yang diharapkan. Saya sih mengharapkannya datang hari ini. Nah, jika sudah benar, kita bisa konfirmasi order. Lalu terima bila barangnya sudah diterima. Nah, sebenarnya kita juga bisa memvalidasinya di sini dan di inventory. Kita klik lalu ke inventory atau stok persediaan. Nah, di penerimaan ini akan muncul pemberitahuan untuk diterima. Nah, dan bila produknya sudah diterima dan kuantitasnya sudah benar dengan apa yang sudah kita pesan, maka kita bisa klik validasi. Nah, kita klik produk. Nah, maka ini stoknya akan bertambah. Nah, jika sudah selesai, kita bisa langsung membayar. Untuk pembayaran, kita ke pembelian, lalu ke order pembelian. Nah, ini centang yang siap difakturkan. Lalu buat tagihan. Jika sudah benar, kita klik konfirmasi. Nah, jika kita sudah membayar, maka klik bayar. Misalnya di sini saya menggunakan bank. Langsung saja klik payment. Nah, ini keterangannya sudah lunas, berarti perusahaan kita Sayur Mayur itu sudah membayar benih selada dari vendor toko Jaya-Jaya. Kita coba lihat produknya lagi. Nah, di sini kan stok selada masih kosong, jadi kita akan memproduksi selada. Jadi kita masuk ke modul manufaktur atau produksi. Nah, sebelum kita memproduksi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi selada ini. Caranya, klik produk, lalu daftar kebutuhan material, lalu klik baru. Nah, produk yang ingin dibuatnya yaitu selada. Kita akan memproduksi sebanyak 10 kilo. Nah, ini komponen, maksudnya komponen apa saja yang ditambahkan untuk membuat produk selada ini. Tentunya benih selada sejumlah 10, lalu pestisida 1 liter, lalu pupuk 1 kilo. Nah, jika sudah benar, kita klik gambaran umum. Nah, di sini muncul biaya produksinya, yaitu 160.000 jika kita memproduksi 10 selada. Dan untuk harga satu seladanya yaitu 16.000. Kita bisa klik ini, perakiraan. Langsung kita produksi saja. Lalu jika sudah benar, kita konfirmasi. Lalu kita mulai untuk memproduksi selada ini. Kita coba lihat di inventory atau stok persediaan.
Nah, maka di manufacturing ini ada pemberitahuan sedang berlangsung. Kita klik saja. Nah, ini statusnya sedang dalam proses. Jika benih selada tadi sudah menjadi seladanya, maka kita bisa klik produksi semua. Nah, ini tandanya produksinya sudah selesai. Kita bisa cek di produk. Nah, seladanya sudah bertambah jadi 10. Nah, sekarang kita melakukan penjualan ke modul sales atau penjualan. Nah, kita order. Misalnya ada yang order dari perusahaan tertentu. Klik baru. Misalnya yang order itu perusahaan PT Insan Dedi Mulyadi. Lalu tambahkan produk yang ingin belinya. Perusahaan PT Insan Dedi Mulyadi ini misalnya ingin membeli produk selada 5 kilo. Lalu ingin membeli pakcoy. Pakcoy ini tandanya stoknya tidak ada, berarti kita yang lain saja. Kita tambahkan kangkung saja sejumlah 1 kilo. Kita klik konfirmasi jika sudah benar. Buatkan fakturnya faktur reguler saja. Buatkan draft. Jika sudah benar, kita klik konfirmasi. Nah, jika di sini PT Insan Dedi Mulyadi sudah membayar dengan harga yang sudah ditentukan, maka kita klik cek bayar. Misalnya PT Insan Dedi Mulyadi ini membayar dengan bank. Lalu klik payment. Nah, di sini keterangannya akan lunas. Kita cek di inventory atau di stok persediaan. Nah, di sini ada pemberitahuan tentang pengiriman. Maka kita akan memvalidasinya. Jika sudah membayar, kita validasi saja. Klik produk. Nah, maka produk selada ini yang kita jual tadi itu akan berkurang stoknya. Nah, untuk membantu kita dalam memilih barang ini atau membedakan barang ini, kita bisa klik di sini, lalu klik kategori produk. Nah, di sini kita membedakan mana bahan baku dan mana produk jadi. Nah, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.